Tampil pertama kali di Indonesia pada tahun 2001 dan kini berbasis di tanah air, personil Debu selain berasal dari Amerika juga datang dari negara Swedia, Inggris, dan terakhir juga bergabung pemusik dari Indonesia. Kepopuleran Debulah yang pada akhirnya membawa nama Mustafa terkenal dan besar seperti sekarang ini. Menilik masa remajanya di Amerika, siapa sangka Mustafa sebenarnya ingin menjadi seorang ahli hukum. Salah satu yang saya selalu ingat diriku menyebut, cuman kita nggak tahu itu apa kan, tapi kita selalu dari dulu kita salah satu yang kita salah satu yang kita sering sebut itu jadi lawyer sebenarnya, lawyer jauh, tapi mungkin karena kita suka berantem dan di situ kita kan bisa membantah orang kan. Ya itu rajin belajar, jelas. Jadi waktu itu di sekolah selalu kan belajar banyak bahasa ada, dan juga ya kalau kami itu mungkin main dia selalu aktif gitu ya. Jadi kalau kita main bola atau apa di lapangan selalu pasti main bersama. Dan juga mungkin waktu masa kecil kan dia peternak kuda. Saya dari kecil pengen banget punya kuda karena orang tua saya kan bapak sempat punya beberapa lama dan kita pengen banget istilahnya kayak mimpi yang benar-benar tertanam dalam gitu kan. Dan tahu-tahunya datang seseorang, dia cowboy, dan kerjanya memang di kuda, dan dia sempat waktu itu jadi Muslim, dan dia mengajarkan kita untuk menjinakkan kuda. Di antara semua yang belajar, banyak yang belajar dari beliau, tapi yang benar-benar dapat cuman sebenarnya saya dan kakak saya. Dan kakak saya sempat satu kali dia dilempar dari kuda nakal atau kuda liarnya, patah tangannya, sehingga habis itu dia agak takut. Jadi tinggal saya, dan di saat itu saya benar-benar mendalaminya. Sehingga sekarang kalau disebut bahasa kerennya, itu yang kita kerjakan bukan menjinakkan, tapi lebih cenderung mungkin pernah dengar istilah horse whisperer. Horse whisperer itu istilahnya kayak pembisik kuda. Jadi kita istilahnya bahasanya yang kita memahami gitu. Saya dengan kuda saya berapa kali dilempar, diinjak-injak, oh keren. Kalau untung saya masih umur 14 tahun, 15 tahun karena saya istilahnya kita nggak kenal takut gitu kan. Oh, kalau sekarang terjadi kayak gitu mungkin kita nggak mau naik lagi, terlalu bahaya istilahnya kan. Tapi di saat itu karena masih umur ya kita nggak paham sebahaya apa, jadi nekat udah. Dan jatuh pengalamannya sangat bagus karena kuda-kuda yang kita jinakkan biasanya orang lain yang udah ahlinya dia nggak bisa tangani, tapi kita mau tangani gitu kan. Kuda-kuda pertama yang saya ada seseorang dia punya 2 yang udah lama dia coba nggak bisa dikasih selama 2 minggu 3 minggu dan sebulan, dan itu kalau sekarang saya pikirkan saya akan jauh lebih hati-hati. Di saat itu saya nggak bodoh amat, saya dilempar sini, saya bapak dia bilang karena istilahnya itu masa pelajaran, jadi dia harus biarin walaupun dia bilang agak khawatir karena dia buka jendela lihat anaknya dilempar sini lempar sana sama kudanya kan. Itu sebenarnya sama dengan kita komunikasi dengan orang, cuman harus paham bahasanya itu aja. Paham kalau ada dulu, itu langkah pertama. Banyak orang tidak tahu. Kalau dia tak tahu kalau sebenarnya ada bahasa kuda yang kita kalau bisa memahami benar-benar kita saling paham. Sehingga kita cuma perlu mikirkan sesuatu dan dia udah bisa lakukan. Asal kita nyatu di situ. Debu memang punya keunikan tersendiri sebagai sebuah grup musik. Mereka menyatukan beberapa alat musik seperti santur dari Iran, tambura dari Turki, harpa, biola, bass, juga perkusi di dalamnya. Aliran musik mereka juga tak punya pakem tersendiri, sebab dipadukan dari berbagai warna musik yang beragam. Akan halnya Mustafa, kepiawaiannya menyanyi dan membawakan alat-alat musik ternyata sejak kecil ia pelajari dari lingkungan terdekat, yakni dari ayah dan ibunya. Perkasa selalu memberiakan, mancan bisa lihat nyata.
Bapak dulu sempat ada grupnya namanya Dust on the Road. Kayak Debu, tapi itu Dust on the Road. Nah itu beliau kan karena guru tarekat, jadi itu semua murid-murid yang bikin. Tapi musiknya waktu itu jenis musiknya kayak klasik rock ya. Masih pesan-pesannya kira-kira sama, cuman dalam bahasa Inggris karena di Amerika. Itu satu, beliau sering bikin musik, bikin lagu dan lain-lain. Ibu saya sebenarnya dari kecil dia belajar harpa dan di dalam keluarganya udah istilahnya darah seni gitu kan. Sebenarnya musik buat kami di rumah tangga itu adalah nggak pernah lepas. Cuman mendalami, main musik juga nggak. Waktu itu masih nyanyi. Karena kita di tarekat dan tarekatnya itu salah satu yang kita selalu lakukan adalah nyanyi. Kalau waktu kita musiknya belakangan, sebenarnya musik waktu kita datang benar-benar istilahnya kita benar-benar mulai profesi setelah di Indonesia. Saya bilang umur 18 tahun saya mulai belajar violin lagi. 2 tahun ya kita tanpa secara tidak sadar kita udah pelajari musik Latin seperti itu. Sehingga waktu kita main gendang udah keluarnya beat-beat Latin gitu kan. Lalu pindah ke Indonesia dan di sini banyak ya. Buat saya yang bikin pertama saya ke Indonesia kita kan nggak tahu ada dangdut, ada ini dan itu kita nggak bisa bedakan. Tapi saya sangat-sangat suka dengan yang namanya dangdut di saat itu. Karena kita datang ke sini, wah nggak ada dangdut di Amerika dan musiknya kayak ada uniknya gitu kan. Bakat saya jelas dapat. Ibunya memang suka nyanyi, bapaknya juga nyanyi dan juga main alat. Kalau Mustafa, yang sebenarnya yang paling dia dapat itu bukan ya bakat suatu keahlian dalam satu alat atau apa, tidak. Tapi yang dia dapat itu ajaran dan pendidikan bahwa apapun yang dia mau lakukan tinggal dihadapi dan dijalankan saja. Tak ada batasan dalam bermusik, semua mengalir apa adanya. Begitu kata Mustafa soal musik yang kini ia bawakan. Lirik lagu bertema sufistik, mistik yang lahir dari kalbu yang penuh cinta dan kerinduan pada Yang Kuasa juga memperkuat ciri Debu sebagai grup musik yang tak biasa. Buat saya musik itu sesuatu yang sangat-sangat keren. Karena tidak ada salah di situ. Jadi musik itu kalau dibilang salah enak aja menurut siapa gitu kan. Kalau menurut musik teori, mohon maaf kita juga nggak harus ikuti teori. Ya itu bedanya ya kalau pada saat kita masuk ke dalam musiknya, saya masuk belajar musik dulu diri saya, maksudnya tidak ada gurunya selama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun baru kita mulai belajar teori biasa gitu kan. Sehingga sebelumnya ya kita sendiri yang menciptakan teorinya karena tak pernah ada yang lain buat mengarahkan kita kan. Sehingga memang 5 tahun pertama itu otomatis kita terbatas. Tapi justru keterbatasan itu menjadikan kita pola pikir kita di luar out of the box istilahnya. Di luar pola pikir biasa. Karena buat saya yang paling penting di musik kedengarannya enak apa enggak, dan buat kita kalau enak selesai sudah. Jadi akhirnya ya lama kelamaan waktu kita dalami musik sangat membantu, kita bisa jauh lebih luas. Tapi karena polanya udah kacau duluan, jadi waktu yang kekacauan itu dikasih dalam kotak-kotak baru kita ada sesuatu tapi lebih luas dari umumnya karena kita sendiri udah harus cari sendiri lama gitu kan, seperti itu. Perjalanan karir Mustafa Daud di panggung hiburan memang tergolong panjang. Sejak kecil telah menekuni banyak lagu dalam lingkungan keluarga pemusik, toh Mustafa tetap merasa kecil hati ketika ia tampil pertama di Indonesia di depan banyak penonton dan harus memegang corong. Tak ada tepuk tangan atau sambutan meriah saat itu. Waktu grup pertama kita bentukkan, saya bukan solois. Saya jadi solois sebenarnya dadakan karena tidak ada yang lain yang pingin. Saya nggak mau, tapi karena tidak ada yang lain, ya akhirnya terpaksa saya harus lakukan. Waktu pertama banget saya jadi komposer atau bukan komposer, ya mulai komposer, cuman kita nggak paham ininya. Adalah waktu satu kali yang biasa ngarahin grupnya waktu itu 30 orang. Setiap hari kita datang ke Indonesia, visa yang kita pegang bukan visa kerja, sehingga kita nggak boleh kerja.
Sepanjang hari kita cuma main musik. Dari pagi sampai malam, setiap hari. Paling break buat makan siang doang. Sepanjang hari kita seperti itu, sampai 8 jam per hari. Jadi di saat itu ada yang pembimbingnya, ya dia punya latar ya oke di musik. Waktu itu dia sempat sakit 3 hari. Di dalam 3 hari itu saya diminta untuk mengarahkan semua. Di dalam 3 hari itu grup itu sudah merubah total. Maksudnya bukan sengaja kita mau rubah, tapi kan kita bikin seru gitu kan. Setelah kita jalani ya lama-kelamaan kita pindah dari Makassar waktu itu, pindah ke Jakarta. Di Jakarta kita mulai rekaman dan, sebelum rekaman mulai diundang ke pengajian-pengajian. Awalnya kita di Jakarta, kita dipegang mic aja karena di Amerika kita nggak pernah pakai mic. Datang ke Indonesia, pertama sekali di Makassar saya disuruh bicara di mic itu di radio sana. Itu ada di masjid sekitar 300-400 orang. Wah, kita nggak pernah bicara di depan umum kan, nggak keluar satu kata pun. Dan itu pertama sekali kita tampil, habis tampil orang juga nggak tahu harus ngapain. Istilahnya nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada, cuman kita juga nggak berharap orang tepuk tangan karena musik buat kita merupakan ini ya pelatihan rohani ya. Jadi orang tepuk tangan atau tidak itu bukan di situ yang kita kejar kan. Satu malam Syekh Fatah ayah beliau dalam tidur, dibangun dari tidur dan ilhamnya datang langsung sebut Indonesia gitu.